sini sebagai direktur di CV Baraya Jaya Mandiri. Oke, terima kasih karena udah menerima kami dan mengizinkan kami untuk melakukan wawancara. Selebihnya mungkin akan bertanya. Terima kasih sudah nama Pak. Jangan formal ya Pak. Iya, biasa aja. Mas Agus, kami nih dalam bincang ekonomi siang ini, saya ingin mengetahui asal usul perusahaan ini, mulai dari kapan berdirinya dan apa latar belakangnya kok bisa mendirikan perusahaan ini. Sebelumnya saya mau menanya nih, perusahaan ini bergerak di bidang apa? Manufaktur kah atau hanya perusahaan dagang kah? Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi, khususnya distribusi alat-alat pertanian dan sarana pertanian. Barang-barangnya. Seperti contohnya kita menjual mendistribusikan herbisida, fungusida, insektisida dan pupuk. Nah, kalau kami boleh tahu Mas Agus, barang-barang yang didistribusikan itu apakah pengolahan sendiri dari perusahaan ini atau ngambil dari perusahaan yang sudah ada? Barang itu sudah barang jadi, tinggal kita distribusikan. Itu bagaimana? Kita di bidang distribusikan, kita di bidang distributor. Jadi kita barang itu langsung dari pabrik, ke pabrik sendiri. Di sini ada kurang lebih sekitar 12 perusahaan. Di sini perusahaan pestisida. Nah, jadi perusahaan pestisida kita yang mendistribusikannya. Barang mereka. Iya, barang mereka. Oh, iya. Nah, Mas Agus, waktu mendirikan perusahaan ini, pasti kan kita mau distributor itu butuh seperti kendaraan operasional dan sebagainya. Kalau saya boleh tahu, awal mendirikan itu apa saja yang harus dipersiapkan? Awal pendirian yang pertama ya surat-surat kan. Yang pertama surat-surat untuk legitimitas kita ke perusahaan kan. Karena perusahaan itu kan harus menjamin perusahaannya kan. Ya. Seperti seperti kita tuh harus menjamin kan, bisa membayar kepada perusahaan itu. Ya. Yang kedua kendaraan kan. Di situ ada kita mempunyai dulu awal pertama kita mempunyai double hunter namanya. Itu satu unit. Itu dulu kisaran harganya sekitar 200 sampai 300 juta kita membeli itu kan. Dan modal awalnya sekitar 700 juta dulu kita. Awalnya kita ngampas dulu menjualnya barang-barang ringan dulu. Barang-barang yang nggak begitu mahal seperti waring kita jual dulu, terus polybag, terus timbangan itu sebelum menjual ke pestisida. Awal mulanya gitu, kita menjual barang-barang yang ekonomisnya nggak begitu mahal kan harganya, tapi bisa didistribusikan. Dan alhamdulillah sekarang udah berkembang ke pestisida, ke herbisida, ke insek gitu. Udah berapa tahun ya? Kita berdiri di 2000 untuk mendistribusikan ini 2000 sekarang udah 3 tahunan, berarti 2020 kita fokus untuk mendistribusikan. Kan kita awalnya dulu kios. Ya, kita dulu awalnya kios menjual eceran kan. Nah, alhamdulillah dari rezeki kita mendistribusikan ke daerah-daerah. Daerah kita itu dari utara sampai ke pesisir Padang, dari selatan kita sampai ke Kaur, ke atasnya sampai ke Lubuk Linggau, dan sampai Agamaku. Kita hampir semua provinsi. Jadi hampir semua kabupaten di Bengkulu ini termasuk wilayah cakupan. Ya, termasuk wilayah cakupan. Itu termasuk wilayah kerja kita. Oke, Mas Agus, tadi sempat disinggung dengan legalitas usaha. Kalau saya boleh tahu, kan awalnya ini kios. Kalau kita buka kios kan tidak terlalu membutuhkan hal-hal yang seperti yang untuk dilaporkan ke sana kemarin. Kapan mulai bikin legalitas itu untuk mendaftarkan ini menjadi gudang yang besar? Ya, itu sekitar 2020 itu kita mulai menyusun, mulai melengkapi persyaratan-persyaratan yang kita harus lengkapi. Seperti SIO kita ada, NIP kita ada. Nah, sebelumnya menarik untuk diketahui alasannya kenapa lebih memilih untuk mendistribusikan
barang-barang pertanian Mas Agus? Awalnya ya kita emang udah berkecimpung di sini gitu kan, berkecimpung di dunia ini sebelumnya kan. Jadi ya sudah, kita jalannya di sini ya kita jalannya aja. Gitu. Oh, berarti sebelum membangun kios sendiri emang sudah pernah? Ya, kita udah ada pengalaman sedikit-sedikit kan di perusahaan lain kan. Jadi sudah kita melanjutin yang udah pengalaman yang kita udah punya. Ya, basic saya itu pertanian. Saya di agribisnis. Saya masuk 2015, keluar 2019. Tapi saya itu waktu masih kuliah saya udah ampas saya. Ya, karena saya kemarin ngambilnya esensi. Jadi Senin sampai Jumat saya keluar kota, Sabtu sama Minggu saya kuliah. Jadi memang mendirikan CV ini tuh memang karena latar belakangnya udah ada di pertanian. Ya, udah dari pertanian. Karena saya udah ngambil ini, dulu ngambil pertanian di agribisnis di WMB 2015. Kalau boleh tahu Mas Agus, coba dijelaskan direksi dalam perusahaan ini. Direksi di perusahaan ini yang pertama ya ada direktur, kebetulan saya sendiri, ada wakil direktur, udah itu langsung ada admin. Ada admin itu dibagi dua kita punya kan, bagi tiga. Pertama kita ada bendahara, kedua ada admin khusus kantor untuk masukkan barang keluar barang, yang ketiga admin gudang. Admin gudang itu dia mempunyai di bawah juga anak-anak gudang. Kemudian ini Mas Agus, yang saya lebih penasaran lagi dengan kepemilikan dari CV Balaya Jaya Mandiri ini, berapa orang yang pemegang sahamnya? Pemegang sahamnya ini kebetulan perusahaan pribadi. Ya, kebetulan perusahaan pribadi ini kan. Jadi cuma satu orang aja. Jadi pure dari murni modal sendiri ya? Iya, sendiri. Pasti kan dalam usaha itu pernah nggak selalu nyalami Mas Agus? Ya, betul. Ini kan kita baru juga mengalami pandemi. Apakah waktu COVID itu mempengaruhi pendapatan perusahaan? Karena kita ini di bidang pertanian, sebenarnya kalau COVID kemarin itu ya termasuk kita terpukul juga kan. Karena sektor-sektor lain juga terpukul kan. Yang kita alhamdulillah kemarin itu banyak pengadaan termasuk di bidang pertanian. Karena kemarin itu waktu COVID banyak orang yang kebutuhannya itu spare untuk nyemprot-nyemprot disinfektan kan. Nah, kebetulan di situ permintaannya tinggi kan. Ya alhamdulillah kita ketersediaan barang ada. Jadi begitu. Ada plus minusnya. Ya, plus minusnya. Cuman kalau yang paling di bidang kita ini yang sangat mempengaruhi penjualan itu terutama harga. Harga pokok ini komoditas seperti sawit, seperti karet, seperti sayuran. Kalau harganya itu nggak stabil, nggak bagus, di bawah pasaran termasuk ini mempengaruhi penjualan. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Mas Agus, waktu terjadi hal yang goncang seperti itu, strategi apa yang diterapkan perusahaan? Door to door kah atau kita pergi ke suatu wilayah untuk menyebarkan barang kita atau bagaimana? Strateginya karena kalau sebelumnya kita kalau order dulu ke kios yang mau di ini, ke kiosnya kalau order dulu. Tapi karena ini kiosnya tidak mau order, jadi kita di mobil itu udah disiapkan barangnya aja. Jadi kita langsung bawa barangnya langsung bawa barang dari mobil langsung kios. Jadi waktu di kios itulah kita tawarin. Kalau kemarin kita telepon kan, apa pesanannya. Iya. Tapi kalau dengan kondisi kayak gini, kita perlu turun langsung bawa barang gitu. Kita langsung bawa barang langsung ke lapangan. Untuk rencana ke depan Mas Agus, apakah ada planning untuk gudang ini ditambah atau dibesarkan atau bahkan mungkin ingin membuat pupuk produksi sendiri? Rencana kami ke depan itu mau mendekatkan gudang-gudang. Contohnya kan kita masih terfokus gudangnya ini di Bengkulu. Ya. Rencana kita akan ini punya gudang di satu kota. Contoh ada gudang di Curug, ada gudang di
mukul-mukul, jadi lebih cepat pergerakan barangnya gitu kan. Supaya untuk menjangkau wilayahnya Ya lebih luas kan, lebih dekat juga kesadaran barangnya kepada kios-kios yang biasa kita. Oh, dan kalau ini Udah. Ini udah roda sudah tutup. Tadi dibuka masalahnya kan? Apa penilaian nih, Neng? Kalau udah masih pada masalah sih ya udah mau menjawab pertanyaan. Ada sepatah dua kata-kata buat kita mahasiswa. Untuk mahasiswa sukses lah selalu. Amin. Karena ini sebenarnya di kuliah itu mungkin 30% kita bisa belajar kan. Oh. Tapi ya di lapangan inilah yang bisa 70% kan. Halo guys, jadi kita sekarang lagi di El Chicken. Iya, kita mau review ayam. Udah review ayam. Kita itunya guys. Iya. Kenalan dulu. Aku apa? Ini Wulan. Ada Wulan. Ada Rini. Ada Halo guys, jadi kami lagi makan di El Chicken. Ini ayamnya guys. Ini namanya paket hemat, harganya cuma 14.000. Dapat ST, pahanya gede, terus crispy. Pokoknya mantap guys. Oke, next kita coba ayamnya ya guys. Dipotong dulu ayamnya. Aku paket hemat paha bawah, dapat 1 paha. Oke, saus jangan lupa. Enak, ayamnya juicy. Dia bukan tipe yang kering gitu, dia tipenya yang juicy gitu guys. Jadi recommended banget. guys, kalau udah selesai makan di El Chicken ini kita dikasih es teh. Nah ini guys, es tehnya es teh bukan yang manis, jadi kita tidak perlu takut untuk diabetes. Di El Chicken juga ada paket hemat D yang dapat pudingnya. Harganya paket ini harganya 17.000. Sekarang kita akan review rasa pudingnya ya. Jadi pudingnya itu ada di atasnya ada flanya yang lumayan konsistensinya itu lumayan cair gitu. Pudingnya rasanya pas, nggak kemanisan, dan teksturnya itu fluffy gitu, lembut-lembut gimana gitu. Rasa flanya, ini pudingnya rasanya nggak terlalu manis, jadi enak, dan kalau makan banyak kayaknya nggak enak deh. Baiklah, saya akan mewawancarai di sini pemilik dari El Chicken. Boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya Ahmad Ribahi di El Chicken di Bengkulu. Jadi di sini kami akan mewawancarai itu perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa? Di kuliner khususnya untuk ayam goreng dan menu-menu lainnya. Latar belakang Bapak mendirikan perusahaan ini apa, Pak? Latar belakang ya prinsipnya kita ingin punya usaha bisnis di Bengkulu untuk memasuki masa pensiun.
Jadi dari banyaknya bidang-bidang di luar sana itu kenapa Bapak memilih untuk ngambil di bidang kuliner? Kuliner khususnya ayam goreng ya kita melihat sepanjang kita perlu makan ya orang pasti makan kan, dan ayam goreng itu pilihan yang mudah dan orang suka gitu. Banyak digemari. Banyak seperti itu ya. digemari ya. Jadi waktu Bapak mendirikan perusahaan ini apa saja yang perlu disiapkan waktu sebelum mendirikan perusahaan ini? Seperti legalitasnya atau yang lain? Iya memang sebelum kita mulai kita mengurus izin dulu. Sekarang kan sistemnya izin NIB kan, nomor izin berusaha itu secara online ya, semua kita siapkan termasuk lokasi, kemudian ya data-data pribadi, kemudian juga termasuk jumlah karyawan, menu-menunya ya semua kita masukkan. Nah itu secara online dan secara nasional. Jadi seperti itu legalitasnya. Nah untuk waktu mendirikan perusahaan ini, anggaran awal atau modal awal Bapak mendirikan perusahaan ini berapa atau kisarannya berapa gitu? Itu sekitar 500-an lah, sekitar 500 juta. Oh. Nah, gitu. Nah, jadi waktu mendirikan itu sekitar 500 juta. Oke. Nah setelah mendirikan perusahaan ini kan pasti ada struktur organisasi Ya, di dalam betul. perusahaan itu kan. Jadi struktur organisasi di perusahaan Bapak itu bagaimana? Jadi ya saya sebagai owner langsung sebagai yang mengawasi. Kemudian di bawah kita ada sistemnya, ada QSS, Quality Service Control itu ya, itu dia yang mengatur semua apa namanya Operasional. kalau operasional bukan, dia mengatur untuk Kualitas. apa namanya strategi-strateginya. Oh, ya. Jadi setiap saat kan kita akan selalu membahas atau kita melihat mengevaluasi bagaimana kedepannya gitu kan, bagaimana untuk meningkatkan. Nah itu ada tim QSS namanya, itu 2 orang. Nah di bawah QSS itu ada leader. Nah, leader itu yang bertanggung jawab terhadap operasional harian. Satu store itu ada 2 leader, shift pagi dengan shift siang. Nah, di bawah leader itu ada cook yang memasak, kemudian ada kasir yang bagian kasir dan merangkap sebagai dining atau pramusaji. Gitu. Jadi usaha Bapak ini sejak kapan dimulainya? Nah kita udah setahun yang lalu si El Chicken itu bergerak secara mandiri. Setelah pembukaan perusahaan ini, selama membuka usaha ini apa saja kendala yang dihadapi Bapak dalam menjalankan usaha ini? Kendalanya ya kadang-kadang kalau harga ayam mahal itu kan kita terkendala dengan penjualan. Kita kan tidak bisa tiba-tiba menaikkan harga, ya tetap harga kita tetap seperti itu. Kemudian pada saat musim hujan, nah itu customer kan rata-rata kalau hujan malas untuk keluar. Itu sih rata-rata ininya kendala-kendalanya. Dan ya yang paling terasa kalau misalnya daya beli masyarakat menurun pada saat kemarin kemarau itu kan, itu daya beli kurang sehingga ya kita omset itu juga menurun. Pengaruh pandemi kemarin juga berpengaruh ya? Pengaruh, sangat pengaruh. Ya, kita juga pengaruh. Ketika misalnya perusahaan itu pelanggannya sepi, di El Chicken ini pelanggannya sepi, itu strategi apa sih yang Bapak terapkan di perusahaan agar para pelanggan itu kembali membeli produk Bapak? Ya itu yang saya bilang tadi, ada tim QSS, kita selalu memantau perkembangan kan, juga memantau kompetitor. Jadi ya kita mungkin membuat promonya tergantung disesuaikan dengan kondisi apa kira-kira yang kita buat promo. Biasanya kalau dengan promo itu antusias untuk belanja itu kembali bagus. Setelah membicarakan mengenai strategi tadi, apakah Bapak mempunyai rencana ke depannya untuk ekspansi usaha Bapak gitu? Ya itu memang sudah dalam rencana kita.
sekarang kan sudah 3 jalan kan, di Kampung Bali, di Mahakam, di Bumi Ayu. Nah, kita juga lagi mencari di kabupaten, mungkin di Curug atau di lokasi kota ini ya. Itu terus kita pantau, kita sesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Oh, jadi itulah tadi wawancara dari El Chicken ini. Terima kasih Pak atas Oke. partisipasinya untuk bersedia untuk membiarkan kami untuk bertanya-tanya mengenai usaha Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih.